Halo guys, gue di sini gue mau bikin tutorial iseng-iseng. Gimana caranya kalian kirim email pakai website kalian gitu ya. Contohnya misalnya ini. Jadi gue pengen di tes gua kali ini, gua itu pengen kirim notifikasi kalau misalnya ada orang yang pengen upload, yang udah upload file ke website gua. Contohnya ini. Ini tuh adalah halaman karir di mana orang-orang ngelamar kerja ke sebuah perusahaan. Gue pengen si admin tahu kalau misalnya ada yang upload gitu loh. Nah, jadi gini, idenya adalah kita menggunakan Gmail untuk menerima dan mengirim pesannya. Jadi kita mengirim pesan untuk kita dari kita gitu loh. Hanya untuk sebatas notifikasi gitu ya. Apa aja harus disiapin? Yang pertama email kalian, setup email kalian, lalu Laravelnya gitu ya. Nah ini gue bakalan sharing gimana cara configuration Gmail kalian ya. Jadi kalian siapin email kalian. Di sini gue pakai email kosong. Lalu kalian klik aja nih yang kanan atas, lalu klik manage. Ya itu tadi gue dari halaman email ya. Atau kalian dari halaman utama Google Chrome juga ada tuh buttonnya. Pencet aja. Lalu kalian cari security. Lalu kalian cari second step verification. Oke, masukin password ya. Ntar gue masukin dulu. Oke, ini dia ya. Nah, ini mungkin bagi beberapa dari kalian nggak sama ya menu-menunya. Karena gue tadi baru nyoba menu-menu ini semua keluar pada saat kalian mendaftarkan two-step verification ya. Nah, ini gue udah daftarin dalam bentuk text message. Kalian ntar coba aja daftarin dulu pakai HP kalian. Kalau udah baru ini keluar, tuh ya. Sebenarnya yang kalian butuhkan adalah ini, app password. Pencet aja panahnya, kalian bikin lagi di bawah atau mungkin kalian kan kosong ya. Gue bakal ikutin dulu. Nah, ini di bawah bikin aja misalnya mail, Windows Computer, generate. Nah, ini yang kalian butuhkan, simpan aja. Ini bakalan gue hapus nanti ya. Oke, ini agak jelas. Oke, lanjut. Nah, ini udah disimpan. Yang kedua adalah kita setup INV-nya ya. Oke, ini Laravel gua. Kalian buka INV kalian, cari bagian mail ini ya, semuanya. Nah, ini setupnya nih SMTP gmail.com 465. Ini ikutin aja karena ini memang konfigurasi bawaan dari Gmail ya. Kecuali yang ini username kalian apa? Misalnya Yoyo Fadil, YT. Nah, password ini bukan password email kalian, tapi password app password tadi. Jadi kalian copy aja yang tadi, taruh ya di sini, save. Ini SSL, terus email kalian dari mana, sama ini biarin aja. Ini sebenarnya mail from sih. Jadi kalau di sini gue makainya sesuai dengan app name yang ada di atas tuh Laravel. Ini kan app name Laravel. Jadi gue import di sini. Jadi ini bakalan isi Laravel gitu. Oke lanjut. Setelah setup INV, apa yang dibutuhkan gitu kan. Nah gue mau cerita dulu flow-nya gimana gitu loh. Jadi pada saat data masuk ke backend gue pengen validasi dulu namanya apa, emailnya apa, filenya PDF atau bukan, lalu job ID-nya required nih ya semuanya. Yang kedua, gue pengen masukin filenya ke dalam folder public ya. Nih kesini lah pokoknya. Lalu yang ketiga, uh, gue pengen simpen data ke database gitu ya. Lalu yang keempat, atau di sini poin 3 ya, kirim email, save. Nah, gimana caranya gitu kan? Caranya kalian bikin dulu kelas emailnya, PHP Artisan Make
mail, nama kelasnya apa? Carrier mail. Enter, udah terbuat, dia lokasinya ada di app mail. Ini dia. Itu ya. Jadi di sini bakalan ada envelope, bakalan ada konten, bakalan ada attachment. Yang kita butuhkan adalah envelope kayak gini aja sama kontennya. Ini mungkin kita ganti jadi karir baru. Ada karir baru atau karir aja lah, karir application lah. Kontennya itu adalah HTML ya guys, sama kayak kalian manggil view yang ada di controller ya. Nah, berarti kita butuh filenya dulu nih. Kalian ke resource, views, lalu ada kalian bikin folder baru aja namanya mail, gue udah bikin. Dan di dalam mail kita bikin karir.blade.php yang isinya adalah pesan aja, ada lamaran baru. Save. Oke, jadi itu yang bakalan kita kirim ke email kita gitu kan. Karena email itu ngirimnya HTML gitu ya. Nah, ini definisikan dulu filenya ada di mana. Sama kayak kalian manggil di controller, penyebutannya itu folder lalu titik lalu namanya. Misalnya mail.karir ya. Nah, kita cek lagi di sini. Kita udah setup nih ya, bagian kelas email udah kita setup. Lalu sekarang kita setup manggilnya. Gimana manggilnya? Panggil kelas email dulu, yang vakat paling atas. Kita kirimkan kemana? Ke email kita. Kan, kita kirim ke email kita juga, yayofadil@gmail.com. Tuh lalu send apa yang mau kita kirim gitu kan. Kita kirim adalah kelasnya. Nggak perlu ya, karena kita nggak perlu datanya. Jangan lupa import ke paling atas. Nih ya, tuh dia. Udah deh, tuh lihat kan. Terus gue pengen coba dulu. Nah, karena gue nggak punya front end-nya, karena gue punya desainnya doang nih. Tuh ya. Gue punya desainnya doang. Terus gue pengen, duh nih Google ya. Gue pengen coba. Nah kan nggak bisa doang kalau nggak ada front end-nya. Nah berarti gue pengen pakai API aja. Jadi kalian bisa hiraukan step ini ya. Kalau kalian punya bagian front end-nya. Karena di sini gue beranggapan bahwa kalian udah tahu cara ngirim datanya ya. Terus di sini gue kirim seolah-olah ada data ini semua. Kita lihat apa yang terjadi gitu kan. Nah, karena gue pakai API, berarti nggak mungkin gue return view, nggak mungkin gue return ini. Jadi gue DD aja biar dia berhenti di sini. Email berhasil dikirim. Nah ya, kita dump aja. Kita coba nih. Ini API gua tinggal di hit. Ini file ya, file nih. Kita send. Oke, agak lama ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu untuk ngehit smtp.gmail.com ya, ibaratnya gitu. Jadi dia punya loading dulu lah. Jelek dong bang, jelek. Makanya kita punya solusinya. Kita cek dulu emailnya kekirim nggak. Nah ini dia nih. Ada lamaran baru, judulnya Career Application, dari mana Laravel. Laravel itu dari from name yang di INV tadi. Nih. Terus dari mana? Dari ya ini subjeknya, ini konten HTML-nya ya. Oke, back to solusi. Gimana bang caranya biar nggak lama, tuh kan? Caranya kita menggunakan queue ya, Laravel queue. Atau bahasa Indonesianya adalah antrian. Kita buka ke versi 9 aja, karena kita pakai versi 9. Kita cari ke bawah, kita pakai yang ini dia. Nah, sebelum kita running ini, ada yang harus di setup pada INV, yaitu queue connection ya. Itu apaan bang? Ya, sebenarnya queue connection ini adalah pilihan ya, kita mau pakai queue connection apa. Kalau kalian pengen tahu, kalian buka aja bagian config, bagian queue. Nah ini ada connection sebanyak ya, tuh. Jadi ada macam-macam, ada sync atau synchronous, ada database, ada bandstat, dan lain-lain.
ada Redis juga ya. Nah, kita pakai database ya, jadi kita hanya berhubungan langsung dengan database aja, nggak usah pakai yang lain-lain. Terus gimana caranya? Berarti kita pakai database di sini. Tadinya sync ya, kalian harus ganti nih. Kalau nggak dia jalannya sinkronis. Jadi kalian perlu pakai database. Lalu setelah udah, baru kalian running yang ini. Copy, buka terminal kalian, running. Oke, katanya udah terbuat migrasinya. Kita cek database, migrations. Ada di paling bawah ya. Tuh dia ada ID, queue, payload, dan lain-lain. Selanjutnya adalah artisan migrate. Jadi setelah kita bikin tadi, kita migrate. Biar dia ke migrate ulang ya. Cuman tadi gue ada perubahan sedikit. Jadi gue harus hapus dulu semuanya, terus gue bikin lagi. Oke, udah done ya. Lu cek database lu semua. Ada di sebelah ini ya kalau gua. Ini yang job sini. Jadi ada queue, payload, items, reserve that, dan lain-lain. Yang datanya kita nggak perlu tahu sebenarnya. Karena ini data yang Laravel gunakan semua. Jadi kita nggak pakai. Ya, oke. Lanjut. Oke, setelah kita buat migrasinya, lalu kita kita itu buat kelas jobnya gitu loh. Jadi selain kita pakai kelas email, kita kita perlu kelas job ya. Buatnya itu kayak gini nih. PHP artisan make job, copy aja. Buka terminal kalian, paste lalu nama jobnya ya. Gue di sini karir job. Kalau gue kecepatan, tolong di rewind aja guys, karena gue sambil kerja juga ini sebenarnya. Ini enter aja. Oke, udah terbuat. Kita cek ya di bagian jobs ya. Jadi ada di dalam app jobs. Nah, ini kelasnya nih. Nah, ini kelasnya. Jadi kita mau pindahin si email tadi yang di front end gua tadi. Ini kita pindahin aja ke dalam ini ya. Jangan lupa import ya, jangan lupa kalau nggak error. Tuh dia, udah gue import semuanya, save. Ini jadi apa bang? Nah, logikanya kan berarti ini manggil si karir job kan, biar dia ngejalanin ini gitu kan. Gimana bang caranya? Caranya adalah panggil kelasnya karir job, enter, colon 2 dispatch, tutup. Nih dia. Jadi cara manggilnya kayak gini guys. Gitu ya. Kita coba nih ya. Kita hapus-hapusin dulu biar nggak bingung. Kita hapus di bagian database juga deh. Di bagian karir, oh belum ada data ya. Ya nggak apa-apa. Kita hapus di bagian email juga, biar nanti kita tinggal cek aja. Duh kenapa sih ini Gmail suka error gini? Nih hapus, delete. Oke udah bersih. Kita sampingin aja ini, nggak usah di close deh. Ini juga. Oke kita coba ya, kita coba nih. Yang ekspektasi gue adalah dia membuat ke database tapi nggak ngirim email ya. Kok bisa gitu bang? Karena actions pembuatan atau pengiriman email itu masih kita antriin dulu. Jadi kita nggak langsung eksekusi. Ibaratnya gitu. Coba kita share aja. Nah langsung kan dia nggak ada waktu lama kan. Tuh dia. Nah kita cek database. Karena kan flow-nya gini. Dia validasi, dia input gambarnya ke folder public atau storage. Terus dia simpan ke database, baru dia queue gitu kan. Jadi dia simpan dulu baru di queue. Baru dia DD. Oke, kita cek database-nya. Kita cek di bagian karir. Nah, kebuat kan tuh. Terus kita cek email ya. Refresh, nggak ada tuh ya. Tapi kalau lu cek ke jobs, ada dia tuh. Yang tadi ya, yang kita migrasi tadi. Ada default, payload, dan lain-lain lah. Ada temps.
Nah, kita running deh nih. Gimana Bang biar dia ngirim gitu kan? Kita running yang namanya PHP Artisan uh, Keyword Stop When Empty ya. Nah, dia lagi running tuh, running aja. Lama dia lagi ngirim email nih. Dan kita cek, kita refresh bagian jobsnya udah nggak ada datanya karena udah selesai. Terus kita cek email, ada dia tuh. Ada kan? Itu dia. Lalu kita bisa cek ke database bagian karir yang nggak ada yang berubah ya. Karena kita nggak pakai action di mana-mana. Itu cuma action yang ini doang gitu loh. Oke? Bang, tapi gimana kalau misalnya udah diupload ke server? Masa kita running setiap hari? Nah, biasanya kalau kalian upload di cPanel, mereka punya cron tab, cron jobs ya. Kalian pelajarin aja namanya cron jobs. Atau gue bisa bikin tutorialnya sih di lain hari ya. Kalau gue pengen ngerjain itu juga. Nah, jadi eh keyword ini sebenarnya dia kalau kalian running ininya aja, nggak pakai stop when empty, itu bakalan diem doang gitu loh. Misalnya PHP artisan, nah dia diem doang gitu loh. Dia nggak, ya udah dia listening gitu, listening dengan apa yang terjadi gitu kan. Nah, kalau kalian stop when empty, itu pada saat queue-nya selesai semua, actions yang artisan ini ya udah selesai. Kenapa gue pakai stop when empty? Karena kalau di cron job itu tuh kalian define-nya gini, jalankan perintah ini setiap berapa menit atau berapa jam atau berapa waktu gitu ya, atau per hari per bulan. Jadi gitu. Jadi kalau kalian nggak pakai stop when empty, itu numpuk guys di server nanti. Misalnya kalian di cron jobs nih nanti, kalian define-nya gini, jalankan PHP artisan keyword setiap semenit. Nah, nanti setiap semenit dia jalanin keyword. Jalanin lagi semenit lagi keyword. Nah, kalau kalian nggak pakai stop when empty, setiap menit itu numpuk. Ada command line baru ngejalanin keyword. Ini belum selesai karena dia listening kan, si behaviornya listening. Apa sih namanya? Sifatnya listening. Jadi kalau misalnya setiap menit dijalankan, numpuk dia. Dia jalanin, yang ini listening masih ada, nggak ke cancel. Yang ini ada lagi baru gitu. Setiap menit wah baru numpuk ntar di server kalian akhirnya meledak, gitu kan. Nah, makanya butuh stop when empty. Jadi pada saat setiap menit dia kalau ada queue dijalanin, kalau nggak ada ya udah out. Ntar menit berikutnya dijalanin lagi kayak gitu. Jadi makanya kalau pakai, gue nyontohinnya di sini stop when empty karena biasanya pakai orang pakai cPanel kan, pakai cron job gitu loh. Ada yang pakai supervisor kalau kalian mau cari tahu. Jadi dia tuh kayak ngejalanin sebuah perintah kalian yang sifatnya listening kayak gini. Ya itu bisa pakai, nggak usah pakai stop when empty, bisa. Oke, sekian tutorial dari gua. Ya, gue mau lanjut lagi. Mungkin gue bakalan bikin tutorial lain kali ya. Uh, Semoga ini membantu kalian, bagi bagi kalian yang lagi ngerjain gimana ngirim email gitu kan. Terus pakai QJobs gimana gitu kan. Ya semoga ini membantu lah. Oke. Sekian tutorial gue kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sorry kalau mic gue ngeselin. Thank you for watching.